Episode 38. Ketika dunia runtuh dalam sekejap. Sejak beberapa menit lalu, dada Albi terasa sesak. Istrinya pergi terlalu lama. Seharusnya Nia sudah berada di ruangannya sekarang. Biasanya, gadis itu tak pernah membuatnya menunggu. Albi meraih ponsel, berniat menelepon Rahma. Namun belum sempat menekan layar. Ponselnya bergetar lebih dulu. Nama Rahma muncul. "Dok." Suara Rahma gemetar, terburu-buru. "Ada kecelakaan. Nona Nia, istri dokter, dibawa ke IGD." Dunia seolah berhenti berputar. "Ah, apa?" Suara Albi nyaris tak keluar. Rahma menjelaskan dengan terbata-bata. Ia baru saja mengantar berkas ke ruang dokter Sisel ketika melihat dokter Sisel berlari tergesa-gesa. Wajahnya pucat, mendorong branker dengan tubuh seorang wanita yang berlumuran darah. Dan Rahma mengenali wajah itu. Belum sempat Albi berkata apa-apa, ponsel terlepas dari genggamannya. Tubuhnya terduduk lemas. Namun detik berikutnya, ia bangkit, berlari. Tak peduli siapa yang memanggilnya, tak peduli tatapan orang-orang. Ia menerobos lorong rumah sakit menuju IGD. "Nia, Nia di mana?" Suaranya menggema. Panik. Dokter Sisel menoleh, wajahnya penuh tekanan. "Dok, nanti saya jelaskan. Sekarang kita harus bertindak cepat." Albi langsung mengenakan baju operasi. Tangannya gemetar. "Saya akan ikut operasi ini." Dokter Sisel menahan lengannya. "Dok, kondisinya tidak stabil. Dan kemungkinan." Suara Sisel pecah. "Bayi dokter mungkin tidak bisa diselamatkan." Albi menutup mata kuat-kuat. "Yang penting selamatkan istri saya," ucapnya tegas, meski suaranya bergetar. "Apapun yang terjadi," ucap Albi sambil bersiap untuk ikut melakukan operasi. "Tapi dokter," Sisel menahan. "Dokter sedang terpukul. Biarkan dokter Yola yang memimpin operasi ini." Albi menatapnya tajam. "Kamu meragukan kemampuan saya, bukan begitu dok?" Sisel menunduk. "Saya takut dokter tidak objektif. Ini istri dokter. Saya takut dokter tidak tega." Hening. Albi menghela napas panjang. Ia tahu Sisel benar. Dengan langkah berat, ia mendekati branker tempat Nia terbaring. Wajah istrinya pucat. Darah masih menodai rambutnya. Albi menggenggam tangan itu, menciumnya berkali-kali. "Maafin mas," bisiknya hancur. "Mas nggak seharusnya ninggalin kamu sendirian." Pintu ruang operasi tertutup. Albi menunggu, berdoa, menangis. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan Nia pergi, karena menuruti keinginannya untuk pergi sendiri, karena terlalu percaya semuanya akan baik-baik saja. Waktu berjalan begitu lambat, hingga akhirnya pintu terbuka. Dokter Sisel keluar dengan wajah lelah dan mata merah. "Operasi berhasil menyelamatkan istri dokter," ucapnya pelan. "Tapi, pendarahan terlalu hebat." Albi menahan napas. "Bayinya," lanjut Sisel dengan suara berat, "tidak bisa kami selamatkan." Istri dokter mengalami keguguran. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Albi berdiri terpaku. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun ia masih bertanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Istri saya stabil, tapi belum sadar." Albi mengangguk lemah. Matanya kosong. Malam itu, ia berjaga di samping ranjang Nia. Tak beranjak sedetik pun. Keluarga berdatangan. Tangis, doa, pelukan. Sebelumnya kakak Anthony menggenggam bahu Albi dengan suara bergetar. "Jangan hancur seperti ini, Bi. Kalian masih muda. Tuhan masih bisa memberi lagi." Namun Albi hanya menunduk. Ketika semua pulang dan lorong kembali sunyi, tatapan Albi berubah. Dingin, tajam. Ia teringat satu hal. Ini terlalu janggal. Di depan rumah sakit, di siang hari, mobil melaju kencang tanpa rem. Ia meraih ponselnya. "Selidiki kecelakaan hari ini," ucapnya pada seorang detektif. "Periksa semua CCTV. Saya ingin tahu, ini kecelakaan atau bukan." Tangannya mengepal. "Jika ini disengaja, aku akan menyerat pelakunya ke neraka." Albi menatap wajah istrinya yang terbaring lemah. Air matanya jatuh satu kali lagi. "Mas janji," bisiknya, "siapapun yang menyakitimu, akan Mas hancurkan." Apakah ini murni kecelakaan? Atau ada tangan tersembunyi di balik tragedi ini? Dan
Apakah Nia akan bangun tanpa kehilangan harapan? Bersambung